Hukum Pidana Indonesia dan Kodifikasi KUHP Nasional. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sumber hukum pidana di Indonesia dan KUHP Nasional. Indonesia menganut sistem civil law sehingga sumber hukum utamanya adalah undang-undang tertulis. Sumber hukum pidana utama di Indonesia adalah KUHP Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berfungsi sebagai hukum pidana umum atau lex generalis. KUHP terdiri dari dua bagian utama, yaitu buku 1 yang mengatur aturan umum pidana dan buku 2 yang mengatur tindak pidana. KUHP berfungsi sebagai payung hukum pidana di Indonesia. Artinya, semua tindak pidana pada dasarnya mengacu pada KUHP, kecuali jika sudah diatur dalam undang-undang khusus. Contoh kasusnya adalah pencurian motor. Misalnya, seseorang mencuri motor milik tetangganya. Dalam kasus ini, polisi menggunakan KUHP nasional karena pencuriannya sudah diatur dalam KUHP sebagai tindak pidana umum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas, yaitu seseorang hanya dapat dipenjara jika sudah ada aturan hukumnya terlebih dahulu. Berikut adalah contoh kasusnya, yaitu pencurian motor. Menjelaskan tentang hukum pidana atau hukum pidana di luar KUHP. Hukum pidana khususnya adalah aturan pidana yang dibuat untuk mengatur tindak pidana tertentu yang memiliki karakteristik khusus dan tidak cukup diatur dalam KUHP umum. Contohnya adalah tindak pidana korupsi, narkotika, terorisme, dan pencucian uang, serta kejahatan yang cyber. Dalam hukum pidana khusus berlaku asas lex specialis derogat legi generali, artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang umum. Jadi, jika suatu tindak pidana sudah diatur dalam undang-undang khusus, maka yang digunakan adalah undang-undang khusus tersebut, bukan KUHP yang biasa. Contoh kasusnya adalah korupsi pejabat. Misalnya, seorang pejabat menerima uang suap untuk mempercepat proses izin proyek. Dalam kasus ini, pelaku tidak hanya dikenakan KUHP umum, tetapi menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana tertentu membutuhkan aturan khusus karena dampaknya besar terhadap negara dan masyarakat. Sumber-sumber hukum pidana ada dua. Yang pertama formil, yaitu KUHP, dan yang kedua adalah material, yaitu KUHP. Hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law. Living law adalah hukum adat atau aturan yang hidup, berkembang, dan masih dipatuhi oleh masyarakat tertentu. Dalam KUHP nasional, living law diakui sebagai salah satu sumber hukum pidana, yaitu dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang artinya sumber hukum pidana di Indonesia itu tidak hanya berasal dari aturan tertulis, tetapi juga dapat berasal dari hukum adat yang masih berlaku di masyarakat. Namun, pengakuan terhadap living law memiliki syarat, yaitu hukum tersebut masih benar-benar dijalankan oleh masyarakat sesuai dengan nilai Pancasila dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Contohnya adalah pelanggaran aturan adat, seperti merusak tanah adat atau melanggar larangan adat di suatu daerah. Pelaku dapat dikenai sanksi adat, misalnya denda adat atau kewajiban meminta maaf secara terbuka. Pengakuan terhadap living law menunjukkan bahwa hukum Indonesia juga menghargai nilai budaya dan adat istiadat masyarakat. Berikut ada contoh video tarian yang
Hadirin yang berbahagia, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sulu telah memiliki mitra kerja strategis dalam diri Lembaga Dewan Adat Dayak yang telah berfungsi sebagai lembaga pemersatu serta wadah komunikasi antar masyarakat adat sendiri maupun antara kelompok masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sulu yang terdiri dari berbagai etnis dan keyakinan. Musyawarah Adat Dayak Kantuk ini sudah sekiannya menjadi wadah untuk memperkuat masyarakat dalam mendukung keharmonisan baik antara adat masyarakat Dayak maupun dengan kelompok masyarakat adat Dayak lainnya, sehingga tema yang diusung oleh panitia dalam musyawarah adat Dayak Berikut Kantuk adalah nama Kabupaten kasusnya, Kepulauan Sulu yaitu ini, penyelesaian kasus perzinahan yakni melalui hukum adat bersatu Dayak di demi Kalimantan Barat. harkat dan martabat Kronologi Dayak kasusnya, Kantuk. di beberapa wilayah masyarakat adat Dayak di Kalimantan pernah terjadi kasus hubungan di luar perkawinan yang dianggap melanggar norma adat setempat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sumber hukum pidana Indonesia terdiri dari 3 bagian utama, yaitu KUHP nasional sebagai hukum pidana umum, hukum pidana khusus di luar KUHP, dan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law. Ketiga sumber hukum tersebut saling melengkapi dalam sistem hukum pidana Indonesia.